Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Darmawan, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 13 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, analis dunia usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Secara garis besar, saya akan membagi presentasi kali ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah metode USG, yang ketiga analisis fishbone, Selanjutnya dalam analisis masalah saya menemukan 3 isu, yaitu yang pertama belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan pada pembangunan perindustrian dan dunia usaha. Yang kedua yaitu belum optimalnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa kita sebut Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan yang terakhir yaitu belum maksimalnya pembangunan industri daerah berbasis potensi wilayah pada rencana pembangunan industri kabupaten tahun 2019 sampai 2039. Dari 3 isu masalah tersebut, maka saya menggunakan metode USG untuk selanjutnya dijadikan masalah prioritas. Isu prioritas yang terpilih dalam metode USG yaitu adalah isu belum maksimalnya pembangunan industri daerah berbasis potensi wilayah pada rencana pembangunan industri kabupaten 2019-2039, di mana total USG-nya mendapatkan poin 14. U pada urgensi, isu tersebut mendapatkan poin 5, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Sedangkan untuk seriousness, isu tersebut mendapatkan poin 4, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah. Sedangkan pada growth, isu tersebut mendapatkan poin 5, yaitu seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang. Selanjutnya, dalam analisis fishbone terdapat 4 faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pembangunan industri daerah berbasis potensi wilayah pada rencana pembangunan industri kabupaten tahun 2019 sampai 2003. Faktor tersebut adalah method, tool, environmental, dan people. Pada faktor method terdapat sebab belum ditinjau kembali rencana pembangunan induk kabupaten 2019-2039 pada strategi pembangunan industri daerah. Sedangkan pada faktor tools terdapat sebab belum maksimalnya pengembangan dan inovasi dalam kegiatan industri pada perkembangan teknologi industri. Dan juga terdapat sebab belum terintegrasinya unsur institusi dan pelaku industri pada sistem informasi industri. Faktor selanjutnya yaitu people, di mana terdapat sebab belum maksimalnya pemberdayaan industri daerah pada pembangunan sumber daya industri daerah. Faktor yang terakhir yaitu environmental, di mana terdapat sebab kebijakan belum antisipatif dan proaktif dalam menghadapi perubahan pada kebijakan alternatif industri kecil dan menengah. Selanjutnya adalah tabel pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, di mana industri unggulan daerah yang beragam dan tingkat penghasilan domestik regional bruto. Sedangkan weakness, kelemahan, yaitu kurangnya SDM dalam pembinaan dan pengawasan,
dan belum maksimalnya pengembangan dan inovasi teknologi industri yang tepat guna. Sedangkan opportunity yaitu peluang adalah perkembangan industri unggulan daerah yang bagus dan potensi pasar yang bagus dalam mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan threat, ancaman adalah perubahan lingkungan industri yang menyebabkan tidak selaras dengan kebijakan, persaingan usaha yang kurang sehat, dan tidak meratanya pembangunan industri daerah. Selanjutnya, pada bagian akhir adalah akan disajikan tabel alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah yang pertama yaitu mengoptimalkan industri daerah berbasis potensi wilayah dengan tahap penyelesaiannya yaitu review rencana pembangunan industri kabupaten 2019-2039 dengan hasil yang diharapkan yaitu rekomendasi kebijakan dalam mengantisipasi perubahan sosial dan lingkungan dengan para pihak yaitu SKPD terkait. Sedangkan alternatif penyelesaian yang kedua yaitu mengoptimalkan SDM dalam pengawasan dan pembinaan industri daerah. Dengan tahap penyelesaian yaitu membuat jadwal rutin pengawasan dan pembinaan dan hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya kebijakan industri yang tepat sasaran dengan para pihak yaitu SKPD terkait. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.